Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pasca penggeledahan rumah Jampitsus yang di dalamnya terdapat sekian kilogram emas dan juga ratusan miliar rupiah. Nah, peristiwa ini tentu mengagetkan publik karena seorang jaksa muda tindak pidana khusus di dalam rumahnya terdapat emas dan uang. Meski dalam konferensi persnya, Jampitsus menyatakan dia tidak mengetahui itu uang siapa. Nah, untuk terkait dengan kasus ini, maka kita akan membedah persoalan korupsi Jampitsus dan juga pelibatan militer di dalam pengamanan rumah Jampitsus, bahkan pengamanan kedatangan militer ke Polda Metro Jaya menimbulkan kontroversi di publik. Untuk pembahasan ini ada beberapa teman saya. Yang pertama adalah Mas Isnur, Direktur YLBHI. Terima kasih, Bung Isnur. Terima kasih, Bung Al sudah mengundang kembali di sini. Iya, kemarin saya lihat Bung Isnur di beberapa TV komentar tentang hal ini ya. Jadi kali ini kita dioprak nih, bahas tentang ini. Thank you. Yang kedua adalah teman lama saya yang sekarang kembali hadir di oprak, Mas Batara Ibnu Reza. Beliau ini anggota Komisi Kejaksaan tahun 2019 sampai 2023 ya, Pak Batara Ibnu Reza. Ya. Selamat datang Mas Batara. Terima kasih Pak. Jadi pengajar juga nih, dosen. Dosen Universitas Trisakti. Setelah jadi anggota Komisi Kejaksaan, dosen Universitas Trisakti dan juga Direktur Eksekutif de jure ya, Democratic Judicial Reform, yang memantau isu-isu judicial, salah satunya adalah soal reformasi kejaksaan. Betul. Thank you Pak Batara. Terima kasih Pak. Tentu nanti kita akan nanya ya, selama jadi Komisi Kejaksaan, apa sih problem-problem kejaksaan sebenarnya. Tapi saya ke Mas Isnur dulu. Gimana Mas Isnur melihat kasus ini nih? Ini satu peristiwa yang berhari-hari mendapatkan headline news dan juga menjadi trending topik dalam perdebatan, kok bisa ada Jampitsus memiliki uang sekian banyak dan kemudian terjadi penggeledahan dan akhirnya ditetapkan tersangka. Gimana kacamata Pak Isnur melihat persoalan ini gimana nih? Pertama ada baiknya karena ada pengungkapan secara resmi, ya kan? Ini kita senang, kita apresiasi gitu, ada tindakan-tindakan membongkar seperti ini, dan ini patut kemudian jadi sebuah kewajiban yang terus-menerus, bahwa penegakan hukum harusnya ditarget secara utama kepada para pejabat tinggi gitu. Itu yang penting. Dan tapi yang kedua, tapi sekaligus kita sedih karena dugaan-dugaan kita bahwa pejabat-pejabat tinggi penegak hukum punya kebiasaan gitu ya, nerima uang dari kasus dan lain-lain, sekarang udah mendekati kenyataan ya, karena sudah punya penyidikannya. Jadi ini kan bau yang bangkai yang sudah lama tercium gitu. Nah sekarang dikuak bangkainya. Terbukti lah kira-kira dalam prosesnya gitu. Jadi kita juga semakin punya keyakinan hal seperti ini terjadi di juga yang lain. Karena kan ini bukan terjadi sekali ya di kejaksaan gitu. Ada banyak sebelumnya juga diungkapkan kan dulu oleh KPK gitu. Nah udah lama kejaksaan nggak diungkap nih oleh penegak hukum di dalamnya gitu. Dan ini juga tradisi yang muncul di yang lain gitu. Di MK, Ketua MK Akhil Mukhtar misalnya, Patrialis Akbar. Di MA-nya, sekretarisnya Hasan Nasbi, ya kan, Ghazal Ba, Hakim Agungnya, paniteranya Zara Prikar. Di kepolisian dulu ada Joko Susilo, ada Teddy Minahasa dan lain. Jadi ini kita semakin meyakini bahwa memang indeks-indeks anti korupsi yang diangkat ya oleh Transparansi Internasional misalnya, oleh World Justice Project, itu menemukan bukti lapangannya bahwa dunia hukum di Indonesia itu memang sangat terbelakang dan para pejabatnya penuh dengan korupsi. Jadi pengungkapan kasus ini oleh Kortas Polri ini baik sebenarnya Pak? Bagi saya adalah sebuah keharusan. Ini pembuktian pertama dari Kortas Tipikor. Iya betul. Jadi harusnya Kortas Tipikor meneruskan mengungkapkan dugaan-dugaan seperti ini di lembaga lain, bagaimana di Mahkamah Agung, termasuk bagaimana di kepolisian sendiri. Gitu. Harus itu terobosan menurut saya yang menarik ya, walaupun hanya bertahan 3 hari. Kenapa cuma bertahan 3 hari Pak Isnur? Iya kan ini ada soal apa nih? Iya kan itu jadi aneh gitu. Bagi saya ini bisa dianggap sebagai sebuah lelucon atau gimana ya, dalam 3 hari penyidikan cepat berhasil dilimpahkan. Itu menurut saya masuk rekor muri itu wajib. Tanpa ada pemeriksaan. Langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Kan biasanya kejaksaan itu kalau
nerima berkas itu kan ada bolak-balik tuh. P19, P19, P21. Lama itu. Lama pelimpahannya. Loh, ini dalam 3 hari kejaksaan menerima pelimpahan berkas gitu. Tercepat ini. Tercepat ini. Dalam sejarah Walaupun hukum. akhirnya menjadi aneh di mata penyidikan. Iya. Jadi saya menduga kuat ini sebenarnya ada intervensi politik gitu. Kalau dua lembaga ini bertarung, saya menduga ada perintah dari Prabowo untuk melimpahkan ini kepada kejaksaan gitu. Jadi analisis Mas Isnur ada intervensi politik. Iya, karena dari kejadian Prabowo, ini ya. setelah pertemuan Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menhan. Besoknya ada pelimpahan. Berarti kan saya menduga itu ada kode atau perintah dari Prabowo gitu. Yang itu bagi saya adalah intervensi hukum. Harusnya nggak boleh seperti itu. Harusnya penyidikan tuh diselesaikan dulu dong penyidikannya. Diungkapkan, ditangkapin para pelakunya. Dijerat, kemudian yang lebih luas lagi tersangkanya. Nah. Sehingga berkas perkara lengkap baru dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Nah ini saya melihat ada upaya semacam ya lagi-lagi seperti sabotase gitu untuk melakukan kompromi-kompromi di atas ya. Hal yang bagi kita, bagi masyarakat kecil itu nggak terjadi biasanya tuh. Masyarakat kecil tuh biasanya kalau di kasus misalnya di Pedro kawan-kawan, kita mau ngobrol aja susah kan? Harus menjalani proses yang panjang, ditahan dulu, dituntut maksimal, disidangkan secara panjang gitu. Nah ini kok dalam 3 hari karena menyangkut pejabat tinggi itu kayak langsung cepat selesainya. Sabotase tadi yang Pak Isnur bilang dengan percepatan ke kejaksaan yang tersangkanya dugaannya adalah juga Jampitsus itu sendiri. Itu kira-kira Jadi gini. ada upaya melokalisir dan memperkecil persoalan Gini ini loh. nih Mas Isnur supaya nggak kemana-mana nih. Jadi Jaksa sebagai penyidik anti korupsi itu adanya di Jampitsus. oke. Nah sekarang perkara itu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Iya. Siapakah yang menyidik anti korupsi? Pasti Jampitsus. Pertanyaan besarnya, apakah bisa, apakah kemudian sanggup anak buah ini menyidangkan komandan utamanya? Plus membongkar. Bagi saya ada problem psikologis di sana dalam penyidikan. Dan dalam konteks itu, dalam penyidikan harus dihindari konflik of interest. Nah itu problematik ke depan gitu. Apakah kemudian, apalagi misalnya sejak awal ya ketika konferensi pers Pak Febri itu menjelaskan ini harta ada titipan. Saya khawatir skenario-nya banyak kan dalam konteks malicious investigation gitu ya. Proses peradilan itu dibelokin gitu. Saya khawatir nanti jadi dijelaskan, oh ini klarifikasi, ini ternyata punya si ini, punya si B, punya si C, barangnya titipan ya kan. Kan dulu banyak tuh perkara korupsi berdalih ini pinjaman, hibah, pinjaman ya kan. Banyak itu dalam persidangan diungkap seperti itu. Padahal itu adalah modus-modus korupsi gitu. Nah yang saya khawatir ini akan melempem, nggak serius pengungkapannya. Jadi bahkan kalaupun ke pengadilan menjadi lemah perkaranya di pengadilan, sehingga seolah-olah kecil kesalahannya di mata hukum nantinya. Pak Isnur melihat pesimis nih kalau kejaksaan yang Pesimis, menangani. saya pesimis. Saya pesimis. Ada pandangan sebaiknya seharusnya KPK yang turun Mas Isnur. Iya, seharusnya kepolisian selesai dulu penyidikannya dong. Oke. Kalau namanya penyidikan itu kan harus sampai selesai. Ini kan menurut saya tidak selesai. Ini persis seperti Andri, di perkara Andri Yunus. Penyidikan sedang berlangsung, kemudian disabotase, diperintahkan, diserahkan kepada militer. Oh iya. Akhirnya apa? Perkaranya hanya 4 orang, dikecilkan dendam. Padahal ya kita tahu pengungkapan oleh kami tidak seperti itu. Jadi ini saya melihat ada pola nih yang berulang nih. Dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Di kasus Andri Yunus diberhentikan dengan cepat juga. Di kasusnya Febri juga diberhentikan dengan cepat juga. Gitu. Dialihkan seolah-olah itu hukum. Bagi saya sih ada masalah besar di sana. Intervensi politik dari Presiden pandangan Pak Isnur tadi berarti ada kepentingan di balik kasus ini dong? Iya, artinya apa? Artinya ada sesuatu yang hendak dilindungi. Ya, dilindunginya apa? Itu yang kita harus pertanyakan tentu kepada Presiden. Ya. Entah misalnya mengurangi kegaduhan atau apa gitu. Itu menjadi terbata-bata kita lihatnya. Termasuk misalnya ada konferensi pers penegak hukum bersama DPR, Komisi 3. Bagi saya itu juga sebuah problematika. Kalau emang Anda mau diskusi, mau dialog di belakang, oke lah. Silakan tuh bahasa komunikasi. Tapi ini di depan publik. Legislatif, ya langsung intervensi penegak hukum, di sebelahnya ada kepolisian, kejaksaan. Yang dimana ranah-ranah penyidikan, Anda penyidik disumpah untuk independen. Tidak ada intervensi
bahkan dari atasan sekalipun. Ini satu, ada intervensi dari eksekutif, presiden ketika rapat-rapat percepatan, yang kedua intervensi dari legislatif. Pertanyaan besarnya, apakah ke depan tidak akan ada intervensi kemudian juga untuk kepada ranah yudikatif dalam prosesnya ini gitu. Jadi bagi saya negara hukum akhirnya diinjak-injak di sini. Iya. Kasihan juga penyidik ya udah mengumpulkan bukti-bukti, Iya, tiba-tiba stop. gitu kan, iya, intervensi iya, politik. iya. Jadi ya perkara menjadi semacam disabotase, dicepat-cepat. Dan ini juga berulang kan di perkara-perkara yang lain kan. Di perkaranya juga misalnya tiba-tiba muncul penghentian penyidikan di kasus siapa yang perempuan itu, banding langsung dipotong gitu. Ini sebenarnya dugaan kasus Kejampitsus terkait kasus apa aja Pak Isnur? Yang kita dengar tiga itu. Tiga itu apa aja tuh ya? Terkait blackout ya, Blackout, yang disampaikan Asabri dan Jiwasraya, tiga itu. Nah, yang kita minta dari kemarin kan sebenarnya gini, ada contoh baik yang dilakukan oleh KPK di dalam ekspos perkara. KPK itu menyampaikan dengan cukup terang, mengerti publik, oh ini korupsi ini. Karena korupsi itu kan berbeda dengan tindak pidana yang lain. Ada unsur publiknya di sana dengan kuat. Publik berhak mengetahui ini perkaranya apa, relasinya apa, modusnya seperti apa. Itu yang kita tunggu sebenarnya dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Ini terang benderangnya apa sehingga publik bisa mengawasi. Kalau awalnya penyidikannya ini, tuduhannya begini peristiwanya, ya kan pidana kan terang benderang Pak secara faktual. Betul. Makanya harus bisa diuji kan lurus. Jangan tiba-tiba nanti di ujung jadi berbelok kemana perkaranya. Awalnya adalah tindak pidana korupsi, tapi kemudian jadi tindak pidana penitipan uang. Bukan lagi pencucian, penitipan uang misalnya. Ya kan, kalau sekarang kan seolah-olah nih kalau mengikuti arah dari konferensi-konferensinya Pak Febri, ini penitipan uang. Jadi pelanggaran penitipan uang. Nggak boleh jaksa dan undang-undang perbankan undang-undang apa itu? Ya kan penitipan Nanti ada uang. undang-undang penitipan uang, ya pencucian kan. uang. Harusnya penitipan sendal kan harusnya kan. Makanya dia konferensi pers dia itu dia menyatakan bukan, saya nggak tahu ada itu di situ, mungkin dititipin ya kan kira-kira. Iya ada yang punya, ada yang punya. Ya kan. Itu kan jadi ntar tindak pidana penitipan uang ya, arahnya. Itu yang kita takutkan. Kalau nggak ada yang ngakuin emas sama uang dolar, kasih ke kita aja lah. Iya makanya kan Mega itu langsung mengklaim kan itu uang saya Pak. Langsung didatangi. Masyarakat banyak yang mau juga kan, nggak ada yang mau ngakuin nih emas sama uang siapa. Oh ya, jadi oke. mungkin masyarakat nih para pendengar apa namanya oprak ini bisa datang rame-rame. Kalau emang nggak ada yang mengakui, saya minta gitu. Kan nggak mungkin emas Diklaim sama uangnya. dolar tahu-tahu jalan sendiri ke rumah Jampitsus kan? Kan nggak mungkin. Pasti ada yang bawa tuh kan gitu. Nah kalau dia nggak mengakui, masyarakat berhak dong minta dong. Iya, kembalikan kepada rakyat ya, lagi susah. Gitu. Lagi kondisi susah dan lain sebagainya. Jadi ya masyarakat bisa datang nih ke Polda sama kejaksaan nih. Entah saya Rame nih. ini jadi kayak dagelan tapi bingung ya. Ada duit sama emas di rumahnya tapi nggak tahu tuh duit dari mana, emas dari mana. Persis. Sangat ironis ini. Dan Pak Isno. yang lucu lagi jadi penertawaan adalah di proses dua penegak hukum ini berhadapan, tiba-tiba muncul slep jagain rumah ya kan. Ada lagi yang mensabotase penyidikan. Bagi saya ketika dalam proses penggeledahan itu adalah penegakan hukum. Dan ada sepasukan orang yang jagain pintu rumah yang akan digeledah misalnya, itu adalah sabotase, itu adalah obstruction of justice. Tentara maksudnya. Iya tentara gitu loh. Tentara yang jagain rumahnya hari itu apa hubungannya tentara urusannya perang dengan jadi satpam di depan rumah itu? Ngapain ya? Iya makanya bagi saya itu adalah obstruction of justice, itu adalah penghalang-halangan penyidikan. Artinya mereka yang menghalangi bisa diproses hukum dong? Harusnya. Apalagi besoknya malamnya ada datang ke Polda. Pasukan juga ke Polda katanya minta barang bukti, minta saksi dan lain-lain. Itu lebih parah lagi. Itu intervensi. Dengan sarih, dengan jelas gitu. Intervensi dan bahkan bagi saya itu apa ya, bawa senjata, pakai seragam walaupun dibantah itu hoax, itu benar-benar mengerikan tuh. Katanya jalan-jalan. Jadi bukan hanya lagi mencegah Pak, tapi dia berupaya menyerang. Tapi penjelasan mereka katanya jalan-jalan pagi kata Kadispen Pak. Iya, kan nggak mungkin juga di Polda di depan Dirkrimsus kan. Bawa senjata jalan-jalan pagi kan depan Polda. Iya. Jadi pelibatan militer, pengerahan militer ke Polda, ke rumah Jampitsus jelas melanggar undang-undang TNI. Jelas sekali melanggar undang-undang TNI, undang-undang KUHAP ya kan, undang-undang kepolisian.
Dan itu salah satu intervensi bisa Itu dikatakan. intervensi itu sangat-sangat membahayakan dalam penegakan hukum ke depan. Tiba-tiba Anda Pak Al melaporkan yang lain, tiba-tiba di depan Pak Al ada tentara masuk ke rumah, hentikan pelaporan, cabut laporan. iya. Sangat berbahaya. Itu zaman Orde Baru nama istilahnya ngebon tuh. Ngebon ya. Tentara suka ngebon ke polisi kan, ngambil terus dia Iya. di- Itu seperti perkara Marsinah dulu kan. iya betul. Apa namanya ceritanya tim investigasi itu Pangdam itu mendatangi Kapolda untuk memperlambat perkara atau membelokkan perkaranya Marsinah gitu kan. Pak Batara, gimana Pak Batara melihat kasus ini selaku mantan anggota Komisi Kejaksaan yang sebelumnya pasti sering memantau kasus-kasus kejaksaan dong. Ya. Dalam kasus ini bagaimana perspektif Artinya Bapak? ini bukan pertama kali sih kalau lihat kasus ini. Kita kembali, walaupun berbeda situasi politik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan saya Isnu itu benar ya. Ada semacam public distrust terhadap kejaksaan ketika dia menangani perkara terhadap anggotanya sendiri. Hal ini terlihat misalnya ketika penanganan kasus Pinangki ya. Nah pada saat itu memang saya masih jadi komisioner ya. Nah pada saat kasus itu Pinangki itu kan bertemu dengan buron. Iya kan? Samsul Nur Salim ya kalau nggak salah. Ya kan? Nah, fotonya tersebar di mana-mana. Nah, ketika kemudian hendak dilakukan langkah hukum, ya kan? Di tengah-tengah itu keluar perja tentang perlindungan terhadap jaksa saat bertugas. Keluar dalam 1 hari peraturan itu. Walaupun katanya dibantai itu baru draft. Nah, itu beredar di kalangan publik. Nah, Komisi Kejaksaan itu mengatakan berpendapat kepada kejaksaan, tanya apakah ketika Pinangki bertemu dengan buronan Samsul Nur Salim ini atas dalam ranah tugas atau bagaimana sehingga keluar perja untuk ini. Perja itu hanya bertahan 1 hari karena publik begitu menekan, protes karena ya bayangkan dia bertemu dengan pakaian seragam, kan fotonya tersebar di mana-mana. Nah artinya upaya untuk melakukan hal-hal seperti ini itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, sudah pernah dilakukan. Makanya kemudian pada saat itu Komisi Kejaksaan berani vis-a-vis terhadap kejaksaan berarti itu sebagai institusi yang diawasi. Bahwa jika ini diteruskan, maka taruhannya public trust masyarakat pada saat itu. Nah terlebih lagi waktu itu Jaksa Agungnya masih baru tuh Pak Burhanuddin kan, jadi mau tidak mau dia berpikir ulang gitu. Nah masalahnya di situasi politik hari ini dan juga didukung dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi pada saat itu undang-undang kejaksaan baru ya tahun 2021 itu baru dimulai. Nah di situ mulai berkembang tuh. Ketika masuk ada yang namanya unsur jampit mil di dalam. Nah waktu itu mekanisme yang dipakai adalah MOU, Pak. Nah kasus Sambo meledak. Ya. Nah pada saat itu kejaksaan merasa bahwa ada semacam sikap yang tidak bersahabat dari kepolisian ketika ada upaya melakukan penuntutan terhadap kasus Sambo gitu. Jadi ada semacam nggak dipersulit, tetapi misalnya Sambo ketika dibawa itu loh pakai panser ke kejaksaan segala macam. Nah itu pemikiran-pemikiran untuk kemudian menggunakan pengamanan dengan aparat bersenjata sudah dipikirkan dari situ. Ya. Nah, kenapa kemudian di dalam ketika kemudian MOU itu diwujudkan dalam bentuk Perpres, yaitu Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa, itu sebenarnya ada 2 aparat yang kemudian dapat dimintakan perlindungan, yaitu dari kepolisian dan dari TNI. Tetapi paling sering adalah digunakan aparat TNI ketika melakukan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi misalnya dalam melakukan tugas-tugas kejaksaan hari-hari, contoh misalnya eksekusi. Publik misalnya diperlihatkan bagaimana eksekusi terhadap Riza Khalid misalnya, kasus Riza Khalid. Itu yang bawa barang yang masuk ke dalam rumah segala macam. Itu selain jaksa, tapi dikawal dengan tentara bersenjata. Tapi itu menurut Pak Batara salah kan secara hukum? Loh, jelas salah, karena bagaimanapun juga, sebagaimana juga kita tahu bahwa aparat TNI adalah aparat pertahanan negara dan bukan aparat penegak hukum. Kalau misalnya terjadi kesalahan dalam eksekusi, persoalan kita tidak bisa melakukan, tidak ada mekanisme komplain dikenal di KUHP
terhadap manusia ini, maksudnya terhadap orang institusi ini. Itu satu. Yang kedua, termasuk juga misalnya melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan Nadiem misalnya. Secara terang-terangan tentara itu berdiri di dekat meja jaksa, sehingga kemudian hakim pun jengah dan memberikan peringatan. Nah, artinya sebegitu dalamnya penetrasi dengan atas nama perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Tetapi buat saya sebenarnya ini adalah sebuah perubahan dari sikap kejaksaan yang sebenarnya dari lembaga penuntutan menjadi bagian dari perubahan sikap institusi secara politik untuk menjadi bagian dari untuk ikut ke misalnya pihak yang besar kekuasaannya. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana di dalam kalangan kejaksaan saat ini itu ada pemikiran bahwa wah, ini kita balik lagi ke tahun 50 nih. Bahwa jaksa agung adalah jaksa agung tentara. Zamannya jaksa agung Suprapto, zaman yang terkenal itu yang bisa nahan menteri. Tetapi itu tidak sesuai dengan situasi politik hari ini. Jaksa berpikir seperti itu, tetapi tentara nggak berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa ada kesempatan untuk menduduki jabatan sipil di lingkungan kejaksaan. Untuk mengintervensi kejaksaan. Sekaligus, misalnya Jampitmil itu kan jabatan bintang 3 ya di kejaksaan. Tetapi hampir semua pejabat Jampitmil itu adalah bintang 2. Dan dia nggak lepas, nggak mengundurkan diri. Nggak mengundurkan diri. Dan Jampitmilnya dia pakai bintang 3, tetapi dia di TNI-nya bintang 2. Termasuk juga Dirdiknya. Jadi kalau di tingkat Jampitmil namanya Dirdik, kalau di tingkat yang lain namanya saya lupa namanya. Itu bintang 1. Ya, artinya atau nggak bintang perlu 2. kan Dan dia nggak sekolah hukum kan, Pak? Militer Sekolah aktif. hukum. Dia sekolah hukum. Dia rata-rata jadi auditor. Tapi Pak Batara, tapi kan nggak perlu militer aktif ada di kejaksaan. Tidak perlu, karena begini, Memang undang-undang. kekuasaan undang-undang memberikan rambu, yaitu bahwa kejaksaan adalah lembaga yang merdeka. Bagian dari kekuasaan kehakimannya ini judicial service. Bukan eksekutif service di sini. Dia harus bisa menjaga jarak sebagai aparatus pengadilan bahwa untuk yang ini saya nggak bisa ikut urusan eksekutif. Makanya kemudian dalam isu-isu tertentu jaksa bisa menolak, oh saya nggak usah datang rapat kabinet dalam kaitan dengan politik karena meskipun saya diangkat bareng kabinet tapi saya judicial service, saya punya independen. Di beberapa negara itu dilakukan karena apa? Jaksa Agung, Attorney General, dia juga termasuk Prosecutor General. Jadi rumah Jampitsus dijaga tentara. Ya. Kantor Kejari jaga tentara. Iya. Kantor Kejagung jaga tentara. Iya. Ini secara konstitusional dan secara hukum salah nih. Loh, salah karena apa? Kan bahkan itu di awalnya kan hebohnya itu tahun 2025 ketika keluar surat Panglima. Awalnya surat kasat dulu. Kemudian dikeluarkan surat Panglima untuk mengerahkan pasukan bersenjata menjaga seluruh kantor kejaksaan mulai dari tingkat kejaksaan negeri. Nah, alasan dari kejaksaan adalah untuk menjaga aparatus kejaksaan dari tindak pidana korupsi. Hal yang sama yang perlu kita ingat ketika Mahkamah Agung juga melibatkan tentara menjaga MA dengan alasan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Itu sama aja nembak burung pakai meriam. Jadi apa hubungannya? Sehingga servis yang seharusnya meyakinkan masyarakat bahwa kami sebagai jaksa adalah mewakili publik dalam penuntutan pidana, ketika masyarakat misalnya mengadukan persoalan ke kejaksaan, yang dia lihat apa kesannya? Penjagaan ada pasukan bersenjata, bahkan kalau di kejaksaan itu sempat ada panser, itu bagaimana? Pesan apa yang mau diberikan kepada publik terhadap institusi penegakan hukum seperti ini? Jadi Perpres tahun 2025 itu 66 jelas bertentangan. Bertentangan karena gini, ada petunjuk internasional berdasarkan International Prosecutor Association yang memang memberikan bagaimana negara harus memberikan perlindungan, keamanan kepada jaksa dan keluarganya ketika bertugas. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan, korupsi itu bagian dari tugas kejaksaan. Pertanyaan itu kan harus dijawab oleh publik. Pesan apa yang mau diberikan ketika sejumlah tentara dari berbagai kesatuan ada di depan pagar rumah Jampitsus dan itu nyerang ke Polda. Nah, itu dia.
apa namanya, ya berkunjung lah kalau misalnya kita pakai bahasa halus. Saya justru melihat bahwa ya inilah nasib kalau dengan nasib negara kekeluargaannya seperti ini. Ketika kemudian diselesaikan secara keluargaan, dipanggil presiden, terus yang terjadi hari ini bagaimana Jaksa Agung ketemu dengan Kapolri, Kapolri bertemu dengan Panglima Siapa TNI. yang menyuruh pengerahan pasukan ini Pak Batara? Menhan atau Panglima? Kalau dari segi, kalau kita baca dari apa namanya, Perpres dan segala macam, itu jalurnya adalah seharusnya Jaksa Agung. Seharusnya, tetapi saya tidak yakin apakah kemudian Jaksa Agung yang memerintahkan. Karena juga satuannya yang dikirimkan ke Polda adalah BAIS. Dari mana kemampuan kejaksaan, Korps Kejaksaan memerintahkan satuan BAIS datang ke Polda misalnya, atau misalnya satuan khusus di situ saya lihat ada marinir segala macam di apa namanya, ada baret ungu ya di depan rumah Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda. Simbiosis mutualisme nih antara kejaksaan dan Iya, militer dan Safri karena ada kepentingan. Betul. Tidak hanya, jadi gini, di kejaksaan tuh pemikiran institusi politiknya adalah sekarang kami ingin menjadi besar dan lebih kuat dengan kepolisian. Jujur saja dari segi hal-hal tertentu, kejaksaan itu punya rasa minder gitu loh. Terutama Sorry Pak Bata, terkait kepentingan tadi, Ya, apakah ini mulai kedekatan terjadi sejak Satgas PKH ini? Oh enggak. Kedekatan ini kan udah muncul setelah Rezim pemerintahan ini. bukan, pada sebelum Jokowi sudah ada. Jadi ketika Jampit Mil itu dicangkokkan di dalam struktur kejaksaan yang diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 2004 tentang kejaksaan. Di situ udah mulai. Karena mereka melihat bahwa ini pulang ke rumah nih sekarang nih, militer nih, auditor nih. Padahal di dalam undang-undang itu tidak mengatur auditor dalam artian kaitan semua, hanya untuk koneksitas. Sedangkan Otmil itu masih di bawah ini Babinkum. Kalau Perpres salah, pengerahan militer ke kejaksaan salah, apa yang harus dilakukan Pak Batara? Nah, artinya DPR harusnya memerintahkan ke presiden untuk menarik. Nah, persoalannya ya seperti tadi, ini persoalan negara kekeluargaan begini ya, seperti disampaikan rekan saya Isur bahwa DPR justru tidak menjalankan fungsi pengawasan parlementariannya atau parliamentary oversight. Harusnya DPR. Ya jelas dia secara politik mengatakan polisi saya nggak mau ikut campur, oke saya buat panja, tapi kamu teruskan penyidikannya. Kami akan awasi ketika kamu melakukan penyalahgunaan atau abuse of power, kami akan panggil. Pelibatan militer tadi kan salah. Oh iya. Lalu siapa yang harus mengkoreksi? Lah kan dia militer kan ada komisi 1 untuk bagian pertahanan. Ya kan ada gabungan komisi Di sini pertanyaannya gini. Jaksa itu dilibatkan dalam program-program yang harusnya mencegah diri dari program yang berpotensi dia justru jadi menghilangkan fungsi penegakan hukum. Iya. Dulu di zaman Jokowi jaksa dilibatkan tim pengawasan pembangunan. Iya, TP4, TP4P, TP4D. Itu kan lucu. Dia harusnya ngawasin negara hukum, dia malah jadi terlibat dalam pembangunan. Iya, dia akibatnya jadi konflik of interest. Iya. Itu dievaluasi, Pak. Dari tukang palak proyek. Iya, dia tukang palak proyek. Sekarang diulangi lagi di zaman Prabowo dengan jadi Satgas PKH. Iya. Harusnya dia mempidana dong para orang yang merusak hutan. Sekarang dia jadi orang menertibkan tapi nggak pakai hukum pidana. Apa alasannya? Alasannya negosiasi. Ketemu dengan para pengusaha tambang, misalnya sawit. Oke, kerugian negara sekian triliun dari Anda merambah hutan. Sekian yang harus dibayar. Anda sanggup berapa? Jadi kita melihat di situ menjadi ruang untuk justru lakukan kong-kali-kong, kompromi. Gini, jadi Sorry Pak Isnur, kalau dilihat dari hal tersebut, kong kali kong itu terjadi di saat itu. Dan lagi-lagi bersama militer. Kenapa harus ada Menteri Pertahanan dan militer di Satgas PKH? Persis. Jadi gini, kalau lihat polanya di Undang-Undang Kejaksaan yang baru di Undang-Undang 1121 itu memberikan kewenangan saat ini kepada Intel di bidang intelijen untuk memanggil. Nah, memanggil ini dulu namanya mengundang, sekarang memanggil. Dalam rangka apa? Penyidikan. Jadi orang belum tahu apa-apa udah mulai, kamu udah penyidikan ya. Nah, disitulah terjadi kemungkinan abuse of power. Saya lihat di TikTok itu banyak yang ngomong bahwa dipanggil Pemda kalau nggak dikasih project diproses. Persis, gitu maksud itu. Pak Batara. Jadi mereka Jadi sarana itu mengancam karena dong. Intel ini kan tugasnya kan pool data, pool bucket. Ini Intel dari kejaksaan kan? Iya, pool bucket itu mengumpulkan bahan keterangan dan pool data pengumpulan data. Nah, mereka itu pakai itu untuk ya Pak Al nih saya punya data. Kemungkinan besar nih ada penyalahgunaan nih anggaran nih dari APBD.
Nah, di situ udah kita harus mengerti harus bagaimana. Kepala dinas itu yang dipanggil Kepala dinas. di daerah. Dan itu kan dievaluasi oleh Pak Burhanuddin. TP4 Atau TPPP dibubarkan, dievaluasi. Ah, itu benar Tapi itu. diulangi lagi kesalahannya di Satgas PKH. Bagi saya modusnya sama, perannya sama. Ketidakjelasan apakah ini penegakan hukum, apakah ini penertiban ala Satpol PP atau apa Ya. yang digandeng militer. Akhirnya apa? Akhirnya bagi saya dunia investasi, dunia usaha itu Takut. sangat takut karena tidak ada kepastian hukum di sana. Ya. Kalaupun saya salah, ya proseslah secara hukum. Ya. Ya kan, baik itu perdata negara, jamdatun atau pidana. Bukan tentara. Bukan tentara, dipakai dipaksa langsung diserahkan dan lain-lain Ya, gitu. ya. Dan disita asetnya, bukannya dikembalikan ke hutan seluruhnya atau bagi masyarakat, dikasih ke Agrinas, disuruh kelola, BUMN lagi yang ngelola gitu. Dan di Agrinasnya banyak juga purnawirawan dan jadi Dan- ya muter-muter di situ. Dan ini jadinya. sebenarnya sudah dibaca ketika Jokowi kedua, ketika akhirnya di bahan pemerintahan Jokowi kedua, makanya pembubaran TP4P, TP4D itu karena apa? Capital flight. Yes. Nggak berani orang investasi, jaksanya nggak jelas nih, kita diancam terus. Dibubarkan TP4P, TP4D sampai ke daerah. Karena ada memang terbukti ditangkap KPK, jaksa di Jogja dan segala macam. Karena apa? Mereka malak proyek. Nah, ketika kemudian ini karena kemudian ada Waktu Satgas Pak PK, Batara Komisi Iya. Kejaksaan nemuin juga itu. nemuin itu, dan itu menjadi masalah besar. Makanya kemudian di awal pemerintahan Jokowi kedua, T4P sama TP4D itu dibubarkan oleh Jaksa Agung yang sekarang juga. Untuk menghindari apa? Akhirnya dia katakan fungsi datunnya sekarang dikembalikan sebagai pengacara negara. Yes. Dihidupkan lagi dengan Dihidupkan Satgas lagi PK. Satgas PK ini untuk apa? Dan ditaruhnya di Pitsus. Pertanyaan saya, kan Pak Batara juga kajian militer. Emang Menteri Pertahanan ngapain ngurusin PKH? Ya menteri segalanya jadinya. Ya sok dia membawa menteri Gimana, Pak koordinator Isnur, coba? apapun gitu. Kasih saya alasan bahwa Menteri Pertahanan bisa Satgas PKH Iya kan, itu bagaimana kalau itu? kita lihat sekarang logikanya semua hal adalah pertahanan. Iya. Urusan singkong pertahanan, urusan jagung pertahanan, urusan sekarang bahkan mubalik ya. Dai musola masjid adalah juga pertahanan. Operasi juga Iya kan, pertahanan. kalau begitu urusin sikat WC juga pertahanan kan kira-kira. Makanya menurut saya itu sudah terlampau liar tafsirnya, nggak boleh seperti itu. Itu yang kita protes, YLBHI protes dengan undang-undang TNI karena dia berdampak secara psikologis memperluas wilayah yang nggak jelas ini gitu. Ada yang bilang Satgas PKH untuk menghajar oligarki apa? Iya, Apa bener itu? Saya bilang, nggak begitu. temuannya Walhi akhirnya itu menjadi ruang untuk kesewenang-wenangan karena nggak jelas di mana praktiknya. Bahkan di lapangan menjadi sasaran merampas lahan warga. Satgas PKH. Satgas PKH di lapangan. Temuan-temuannya targetnya bukan hanya pengusaha tapi juga warga yang tinggal di sekitar hutan. Kena sikat juga, kena hajar juga gitu. Nah ini kita melihat bukan lagi penegakan hukum lingkungan, tapi kemudian penegakan yang tanpa dasar dan kesewenang-wenangan gitu. Dan hari ini kita Di sini diperlihatkan. kedekatan Menteri Pertahanan Nah, dan itu, Jampitsus itu terjadi dia. ya. Dan hari ini kita diperlihatkan setelah Jampitsus dinyatakan tersangka, hari ini kan ada pertemuan Menteri Safri mengundang Satgas PKH di kantornya. Itu kan membuktikan bagaimana begitu luasnya peran pertahanan dalam saat ini untuk masuk ke dalam isu-isu yang sifatnya non defense atau non security di sini. Jadi Pak Batara juga ada kong kali kong nih. Nggak, jadi kita melihat ada subsidiary. Kok seperti kejaksaan ini subsidiary dari Kementerian Pertahanan dalam konteks Satgas PKH dan lain-lain. Harusnya dia enggak dong, harusnya dia bahkan di atas nih fungsinya untuk melakukan penyelidikan di korupsi gitu. Harusnya dia mensupervisi program-programnya Kemenhan. Kemenhan jangan HPH, begitu. tambang, Anda stop segala dong, jangan seperti ini. Nah kita melihat kok begitu dipanggil oleh Kemenhan, nggak bisa harusnya. Kalau dipanggil itu yang lebih tinggi dong. Jadi Satgas PKH ini sebenarnya dibubarkan Pak Isnur. Harusnya dibubarkan, harusnya dibongkar dan dipakai dengan cara-cara yang Rule of law, lebih penegakan rule of hukum. law, penegakan hukum dan memperhatikan benar-benar aspek lingkungan. Harusnya ahlinya di sana orang-orang yang paham lingkungan hidup. Harusnya. Iya. Ya kan orang-orang yang bersumber dari Kementerian Kehutanan. Iya. Dari sana harusnya. Ya karena penyalahgunaan HPH tinggi. Penyalahgunaan HPH untuk menjadi tambang tinggi, dan itu kan persoalan lama yang nggak pernah bisa dijawab. Saya balik ke soal Jampitsus tadi, Pak Batara. Tadi kan ada percepatan pelimpahan ya Pak Isnur ke kejaksaan. Menurut Pak Batara, ini ada ruang celah dipakai Febri untuk pra peradilan dong? Ya. Karena
itu menjadi titik lemah buat dia untuk Nah, ini problem pra-peradilan. karena penetapan tersangkanya kan tidak disertai dengan pemeriksaan. Kekhawatiran kita semua adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas itu sia-sianya di sini karena Iya. ibaratnya kalau sholat tuh belum niat kita udah batal gitu loh. karena intervensi Karena politik atau- karena apa? Ya belum masuk pokok perkara gitu. Jadi dia kemudian akan mempermasalahkan keabsahan, kesahihan penetapan tersangka dirinya. Dan itu hak sesuai dengan KUHP, wajar. Nah, persoalannya adalah sekarang apakah Kejaksaan RI itu mau serius tidak dalam penanganan ini? Dia sudah cukup dibantu dengan pelimpahan atau pengalian berkas dan barang bukti yang dilakukan oleh Kortas kepada kalau Pak Kejaksaan. Isnur pesimis, kalau Pak Batara melihatnya Sama, karena tidak mungkin dari pengalaman saya mengawasi kejaksaan secara dekat, sangat sulit untuk mengatakan bahwa ada independensi ketika yang diperiksa adalah orang sendiri. Ditambah lagi dia bos nomor 1 di bidang penuntutan pidana khusus. Hari ini saya dengar DPR mengusulkan perlu ada aparatus dari pihak pengawasan dan intel di kejaksaan. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nah, yang sebenarnya yang saya harapkan adalah sebagai alumni Komisi Kejaksaan seharusnya bersuara sampai sekarang. Nggak ada ya Mas? Nggak ada sama Belum sekali. dengar ya. Justru kan Komisi Kejaksaan itu mengambil peran bahwa, oke, kami akan melakukan pengawasan sesuai dengan Perpres 18/2011. Kami akan lakukan itu. Karena apa? Jangan kemudian ragu Komisi Kejaksaan bahwa, kami yang melakukan pengawasan, seringkali kemudian, Anda ikut campur dalam perkara, pokok perkara. Enggak. Harus, dalam pengalaman saya, kasus Pinangki, kasus novel, kami periksa jaksanya. Kenapa kemudian tuntutannya jadi 1 tahun? Itu real. Awalnya mereka nggak mau kasih. Tapi pada saat itu, kami bersembilan, kompak mengatakan, ya kalau nggak mau kasih, ya urusannya ke publik. Kalian hadapilah publik. Kalian mau public trust, ya silahkan. Tapi jangan salahkan kami ketika kami minta sebagai lembaga resmi yang memang diberikan tugas melakukan pengawasan, itu melakukan, kami tidak sebut pemeriksaan waktu itu, wawancara terhadap semua jaksa penuntut umum kasus novel. jadi Pak Batara pesimis kalau kejaksaan. Sangat, karena begini, nggak mungkin dilakukan pemeriksaan, nggak usah begini lah. Kenapa ada Komisi Kejaksaan? Karena begitu besar distrust publik terhadap kejaksaan. Laporan pengaduan di kejaksaan itu seringkali kemudian ditujukan kepada Komisi Kejaksaan juga. Dan Komisi Kejaksaan itu punya kelebihan bahwa dia mengawasi bukan hanya perilaku jaksa di dalam dinas, tapi di luar dinas juga. Jadi jaksa karaoke kami juga dapat gitu. Jadi jaksa tidur pun kami plototin. Dan itu banyak KDRT, perselingkuhan segala macam. Itu menjadi bagian. Tapi karaoke keluarga kan itu. Nah itu yang repot, salahnya si yang mengirim istrinya itu menemukan ada gambar-gambar yang segala macam, LC ada tagihan segala macam, itu keren lah waktu itu ya. Tapi intinya Kasus adalah apa Pak Batara? ya kasus perselingkuhan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, visumnya segala macam. Nah tapi kan intinya adalah Komisi Kejaksaan diberikan kewenangan meskipun terbatas, laksanakan itu. Jangan jadi pengaman jaksa bermasalah gitu, jadi corong kejaksaan. Kalau yang sekarang jadi corong di Nah, persoalannya itu, dan itu juga faktor leadership dari ketua komisi juga dalam hal ini. Saya tidak menyatakan bahwa kita ada masalah waktu mana saya ada masalah dan keras kita bertentangan di dalam internal, tetapi yang paling penting kan dinamika itu ditunjukkan juga kepada publik bahwa Komisi Kejaksaan, apapun yang terjadi dan kita menghadapi tantangan begitu besar pada saat itu oleh kejaksaan, kami tetap kok meminta mereka, kalau kalian nggak periksa, konsekuensinya seperti ini. Kalau misalnya kami periksa, minimal kita bisa ngomong, kami sudah periksa nih, ini loh kejadiannya, kenapa novel tuntutannya cuma 1 tahun. Nah, kenapa tuntutan 1 tahun? Misalnya ada perintah kah dari atas, ada petunjuk kah, ada arahan, itu clear. Tapi kalau kalian nggak mau, ya kalian harus, itu kepada publik. Karena waktu itu juga dia ditekan oleh Komisi 3. Kalau nggak, gimana? sekarang nasi udah menjadi bubur, berkas sudah di kejaksaan. Pak Isnur dan Pak Batara pesimis. So, apa yang harus dilakukan untuk memantau dan mengawasi kasus ini Pak Isnur? Supaya kasus ini harus berjalan, karena ini
bukan soal kecil nih, gede sekali nih. Iya. Sekian batang emas, lalu MM-an, Persis. gitu kan. Bahkan orang udah bercanda di media sosial, jam apa yang paling mahal? Udah bukan Rolex lagi, jam Pitsus katanya paling mahal. Ya. Sekarang katanya Gimana juga sih? sudah pindah Pak Al. Pesugihan bukan lagi di Gunung Kawi, Pak. Aha. Sekarang pesugihan itu di Sentul katanya. Atau Itu di kafe-kafe. bersentul. Sekarang tuh banyak orang sedang mencari-cari kotak brankas dan emas itu di kafe-kafe. Jadi ngetuk-ketuk pintu di mana-mana. Itu aja ada peralihan nih pesugihan nih Pak Al ini. Iya. Sama ada satu lagi yang bilang mahasiswa ya, Indonesia itu gelap sekarang Pak. Yang menyala cuma satu, jam Pitsus. 74 kilo. Jadi menurut saya gini, kuncinya Emas sudah, Iya. Monas sudah pindah Monas. Jadi kuncinya Pak Al satu, Iya. rumus kita menghadapi pejabat pemerintah itu tidak bisa husnuzon Pak Al. Iya. Oke. Harus suuzon. Selalu dan Kita suuzon harus terbukti curiga dengan ternyata. kekuasaan. Ya, satu harus punya kewaspadaan, kemampuan, keberanian untuk melakukan ketidakpercayaan. Itu kunci pertama. Karena kalau nggak diawasi, nggak dipercayai, mereka tuh emang semena-mena. Nah, yang kedua harus konsisten karena kadang-kadang energi masyarakat mudah teralihkan, mudah lupa gitu, amnesia, maka harus konsisten nih mengawasi, teriak ya kan dengan semua yang kalian miliki via sosial media ya kan, diskusi-diskusi antar kampung ya, bahkan bila perlu melakukan demonstrasi ke kantor-kantor apa namanya kejaksaan dan lain-lain misalnya sebagai bagian dari perhatian warga untuk mendukung agar ini serius misalnya. Sampai tuntas. Jadi harus dikawal sampai tuntas, jangan sampai dia berhenti tengah jalan. Ya, kalau saya fokusnya nggak hanya kejaksaan Pak Isnur, tapi kepada juga kepala negara. Presiden. Karena dia yang sebenarnya yang selalu mengatakan dirinya bahwa saya panglima yang akan memberantas korupsi. Itu kita tuntut. Kalau dia benar-benar menjadi panglima, kan dia kan pakai istilah Masih militeristik. percaya Pak Batara? Ya, itu kan big questions tuh ya kan. Nanti kita disuruh ke Yaman lagi Pak Batara. Nah itu aja pidatonya hari ini kan mengatakan bahwa yang tidak ini suruh pindah kita. Suruh pindah. Ya mahasiswa saya bilang Anda aja yang pindah ke Jordan langsung begitu. Jadi dia berpikir warga Jadi, kayak dia iya, Pak. gitu. Problem pokoknya Presiden. di presiden. Di presiden itu loh sebagai pimpinan sebagai kepala negara di sini. Kejaksaan itu hanya apa namanya isu antara aja, tapi presiden dalam hal ini kan kita bisa lihat peran presiden manggil jaksa agung, kapolri, Iya. Menhan ngapain dipanggil? Ngapain ya? Ya itu dia, buat apa dalam hal ini? Harusnya Menko Polhukam harusnya dipanggil. Betul. Harusnya. Nanti nomenklaturnya Menteri Pertahanan Hukum paling berubah jadi. Bukan Menteri Pertahanan lain, Menteri Pertahanan Ya, Hukum. itulah dia makanya. Ya ini yang kita sebut di kalangan kita sebagai remilitarisasi semuanya. Masuk militer. Jadi Pak Batara hampir sama Pak Isnur ya bahwa ada intervensi politik dalam kasus ini. Sangat jelas. Ketika berkas dilimpahkan ke Dan ini jaksa. Pak Al harusnya sebenarnya kalau mau ideal kan KPK dulu itu dibentuk untuk melakukan supervisi penegakan pemberantasan korupsi di penegak hukum. Betul. Nanti PPU. Harusnya kembalikan itu, KPK berikan support yang kuat untuk menangkap-nangkapi korupsi di kalangan penegak hukum, di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, di Kepolisian, sampai bersih. Harusnya itu yang dijaga. Sehingga kebuntuan seperti ini kan repot nih. Kepolisian nangkep, ya kan, Jampitsus, terus siapa yang nuntut? Karena yang bisa nuntut hanya Kejaksaan. Ya, Kalau karena KPK karena sistemnya karena single sistemnya kan prosecution. sebegitu. Tapi kalau KPK kan enggak, penyidik, penuntut itu satu lembaga gitu. Maka kekurangannya ditutupi. Sayangnya KPK dilemahkan oleh Jokowi. Harusnya presiden tampil bukan berkas timban kejaksaan, Ke presiden KPK. tampil dengan ini saya nyatakan kasus Jampitsus diserahkan kepada KPK. KPK. Wah, itu baru lebih top. baik, itu lebih Presidennya baik. benar nggak Pak Lebih Batara? baik. Ya, Dan di itu- dalam undang-undang KPK dimungkinkan. Tapi nggak terjadi. Di dalam undang-undang KPK dimungkinkan pengambil alihan oleh KPK. Itu dimungkinkan. Iya. Bukan Ditambah oleh- juga nilai jumlahnya yang luar biasa. persis. Pidato presiden hanya disuruh introspeksi Jadi diri. kita melihat memang presiden nggak paham yang namanya negara hukum. Cuma disuruh introspeksi diri, pejabat-pejabat Iya. introspeksi diri. Gitu. Sekarang ada solusinya naikin gaji polisi dan tentara. Solusinya nggak nyambung. Padahal harusnya KPK ambil alih kasus ini. Iya. Kalau kata teman saya yang rekan dosen naikin gaji dosen, gaji pokoknya. iya. Ini bukan gaji tentara gitu lah atau gaji apa namanya aparatus penegak hukum yang lain. Mereka sudah besar kok. Orang korupsi terjadi malah naikin gaji Jadi, solusinya. dan yang kita takut Pak Al, kekuasaan itu ya, lembaga-lembaga penegak hukum itu membangun yang disebut dengan infrastruktur kekebalan. Iya. Jadi ketika kejaksaan meminta bantuan ya dijagain ya Jampitsus oleh tentara, itu bagi saya adalah sedang membangun infrastruktur kekebalan. Bahwa kalau saya kebal dari penegakan hukum.
Itu yang berbahaya, Pak. Karena di mata hukum tidak ada yang boleh seperti itu. Semua harus bisa ditangkap. Jadi kayak premanisme dong, Pak. Iya, ini yang punya kuasa, yang punya senjata, yang dia bisa langgeng kekuasaannya. Menarik. Kalau Batara, Pak Batara, jadi apa pesan untuk reformasi kejaksaan nih dalam konteks ini? Karena Reformasi harus total nih kalau ngeliat belum peristiwa. selesai. Reformasi ini bahkan Emang udah ada agenda reformasi kejaksaan, Pak Batara? reformasi kejaksaan ini kan seharusnya kan tidak hanya berhenti ketika pembentukan komisi kejaksaan, tetapi adalah perbaikan juga sistem hukum acara gitu loh. Tapi kan kita tahu ketika pembahasan hukum acara pidana, KUHP ya, terus kemudian perubahan sejumlah undang-undang aparatur penegak hukum, apakah undang-undang Polri, undang-undang kejaksaan, yang bicara adalah penguatan kekuasaan kan, penebalan kekuasaan. Siapa yang lebih di antara kami? Siapa yang bisa kemudian memiliki kewenangan? Dan siapa yang dekat dengan presiden sebagai kepala negara? Nah, artinya reformasinya belum mencapai bagaimana kemudian pemikiran untuk memberikan jaminan keadilan. Belum mencapai berarti belum ada agenda reformasi Belum kejaksaan. ada. Jadi reformasi itu hanya bicara soal reformasi internal yang sifatnya ada memperkuat kewenangan kekuasaan. Tetapi di satu sisi juga mereka tidak mau diawasi. Secara secara mau parliamentary oversight segala macam. Kejaksaan itu adalah satu-satunya lembaga hukum yang tidak memiliki dasar hukum secara jelas di konstitusi. Ya iya, nggak ada penyebutan. Nggak ada, dasar hukumnya cuma pakai advokat juga Iya, di konstitusi gitu. Iya. Lembaga-lembaga peradilan yang lain, ya kan? Iya. Nah, Karena dia di bawah kekuasaan kehakiman. betul. Dia artinya gini, dia tidak secara spesifik disebut sebagai kejaksaan kan, kepolisian punya, TNI punya. Iya. Nah, dahulu mereka kesulitan, makanya saya bilang mereka punya perasaan minder dibandingkan institusi penegakan hukum yang lain. Karena apa? Mereka paling sering tuh diancam DPR. Kalau misalnya Pak, nanti ada kawan saya begini atau ada toko yang segala macam, tolong dibantu Pak, kami akan bantu anggarannya. Nah, sekarang dengan dia ikut menjadi bagian dari apa yang disebut Pak Isnur tadi, menjadi bagian dari sebuah kekuasaan besar di mana militer di situ, dia aman. Padahal itu salah. Oh, salah besar. Gak ada di dunia ini kejaksaan itu menjadi bagian dari institusi pertahanan, tuh nggak ada. Karena Pak Batara bekas komisi kejaksaan, reformasi komisi kejaksaan ini harus kayaknya. Nah, karena komisi kejaksaan jadi kayak juru bicara. Jadi pemikiran reformasi kejaksaan itu sudah, kebetulan saya melakukan sebagai ketua tim penelitian di komisi kejaksaan soal reformasi komisi kejaksaan. Persoalannya adalah politik hukum saat ini tidak memberikan ruang untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada komisi kejaksaan. Itu bisa terbukti ketika pembahasan Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 tentang kejaksaan. Iya, bila perlu Pak, sekarang dihilangkan Pak komjaknya Pak. Nah iya, betul. Mereka mau bila perlu gitu, bila perlu jangan karena mereka sudah mengatakan public trust-nya kan sudah lebih tinggi. Kami lebih tinggi daripada polisi dari surveinya. Boleh lihat supaya indikator segala macam itu kan yang mereka banggakan. Jadi komisi kejaksaan mau dihilangkan. Dan yang ada pemikiran juga sudah isi komisi kejaksaan para mantan jaksa aja yang mau pensiun. Ya kan? Saya tidak menafikan bahwa boleh misalnya ada mantan jaksa di situ karena bagaimanapun juga mereka punya kedekatan emosional ya dan institusional kepada mantan korps gitu. Tapi kan seringkali ketika saya pada saat itu di komisi kejaksaan saya mengatakan, apakah ibu bapak yang mantan jaksa hari ini masih menginginkan kejaksaan yang ibu dulu ada di situ atau mau yang lebih baik? Karena apa? Kalau kita sekedar duduk di sini melakukan istilahnya menjadi pengaman saja, maka pengawasan tidak akan berjalan. Public trust-nya akan gagal kita capai. Terkait kasus Jampitsus, Pak Isnur, terakhir, Ya. apa langkah yang harus kita lakukan untuk mengawasi? Ya, kalau ini kan Komjak ya, kita mungkin bikin Korjak Pak, Komite Rakyat untuk pengawasan kejaksaan kayaknya. Jadi kita harus bikin pengawasan rakyat buat mengawasi semua PH Pak. Nggak bisa rakyat diam saja. Rakyat yang Kalau polisi kan ada Kompolnas tuh, ada apa namanya? Ya Kompolnas. IPW, Police Watch, ya harusnya ada dong. Kalau kejaksaan belum ada nih. Mahkamah Agung pun begitu harus ada. Harus ada. Rakyat harus mengawal dan di manakah letak para sarjana hukum, di mana letak fakultas-fakultas hukum? Harusnya kan mereka yang berpikir untuk melakukan reformasi secara kelembagaan. Betul. Mereka tuh kan belajar soal hukum yang ideal di kampus, tapi mereka juga bingung. Setelah lulus, gue kok lihat hukum kayak begini, jadi nggak nyambung antara dikuliahkan dengan apa yang dikerjakan. Apalagi lihat batangan emas. Harusnya inilah tanggung jawab juga seluruh
Fakultas Hukum se-Indonesia. Iya. Mereka harus mikirin juga tuh dosen-dosen mahasiswanya untuk bagaimana melihat hukum agar sesuai dengan apa yang mereka pelajari gitu. Nggak semeraut seperti ini. Juga tanggung jawab yang paling utama dari presiden sebenarnya. Jadi presiden mungkin butuh kursus, Pak. Bagaimana reformasi hukum ke Pak Yakin, Batara. Jadi yakin Pak Batara nih bagi saya mungkin perlu menyiapkan diri Presiden agar nanya ke Teddy mulu. Dia kagak ngerti. bagi saya Pak Batara bisa menyiapkan kursus gratis tentang negara hukum kepada Pak Prabowo gitu ya Pak Batara. Mungkin Pak Batara Saya disuruh pindah pasti, disuruh pindah saya. mau gantiin Pak Teddy paling Pak Batara. Aduh, enggak lah kalau itu, terima kasih. Saya udah cukup aja jadi dosen aja. Memperjuangkan gaji pokoknya teman-teman. Pak Batara terkait kasus ini, Iya. ini militer harus ditarik ya, nggak boleh lagi di kejaksaan. Ya kembalikan aja ke marwahnya militer itu sebagai aparat pertahanan negara. Apa sih yang tidak terhormat bagi seorang militer ketika dia menjalankan Fokus tugas dan pertahanan. fungsinya? Fokus pertahanan. Masyarakat mau cinta ya kan kalau dia Lo berencana jelas. untuk perang gitu. Nah sekarang ini di dunia hari ini mungkin cuma Indonesia dan Myanmar yang masih berpikir bahwa dengan menggunakan dengan Inward masuk ke looking. dalam kekuasaan dan segala macam maka negara akan maju. Tidak akan pernah. Dalam sejarah sebutkan mana yang kemudian negara yang ditopang oleh militer yang kuat rezimnya itu maju dari segi teknologi Ekonomi dan malah ekonomi. hancur. Chile Investasi nggak mau. Ya coba ya, Chile di bawah Pinochet habis. Argentina pasca perang Malvinas karena ekonomi hancur, dia kemudian melihat Malvinas, itu isunya, kemudian menyerang Malvinas, hancur. Myanmar kita tahu apa yang terjadi hari ini. Nah, Indonesia mau seperti apa? Dan saya yakin juga sampai saat ini tidak ada satupun ekonom yang menyatakan bahwa Indonesia ini punya harapan. Iya. Soal besok kita tidak tahu seperti apa perkembangan. Sorry terakhir Pak Batara, saya baca rilis Pak Batara mendesak Jampitsus segera ditahan gitu. Ya. Maksudnya gimana Pak Batara? Ya artinya begini, dalam penanganan kasus mega korupsi, biasanya kejaksaan melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan penahanan agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah kita bisa lihat kasus Nadiem Makarim, kita bisa lihat kasus bahkan Tom Lembong, kasus itu semua ditahan. Tapi kenapa kemudian dalam kasus ini, sekali lagi, itu tidak ada upaya yang sangat tergesa dan memberikan sinyalemen positif pada publik. Serius. Dan ini juga bukan hal yang baru di kejaksaan. Dalam kasus kripto misalnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kajari yang kemudian menerima uang dari anak buahnya tidak dihukum secara pidana, tetapi dihukum secara kode etik. Kode etik ya. Anak buahnya diberhentikan dan dipidana. Jadi tebang pilih itu sudah menjadi sinyalemen tebang pilih itu sudah ada saat ini. Jadi kalau misalnya dia nggak ditahan terus ngapain? Apa yang dilakukan? Pesan apa yang mau diberikan kepada publik? Sudah kemudian dijaga rumahnya oleh tentara, datang juga ke Polda, dia tidak ditahan oleh institusinya. Jadi kayak ada keistimewaan mantan Ya, Jampitsus privilege-nya nih. tinggi lah kalau begitu. Ya hukum nggak adil ke bawah ya. Pastinya, dan sekali lagi kenapa saya bilang kepala negara menjadi penting, kan selama ini kan kepala negara juga berperan selama beliau memerintah ini juga sebagai istilahnya juru selamat gitu loh. Kasus Tom Lembong dia kasih abolisi, dia kasih amnesti. Jadi intervensi terhadap dunia peradilan sebenarnya sudah dilakukan, dicontohkan sendiri oleh kepala negara dalam hal ini. Ya mungkin berbeda. Meskipun itu hak konstitusional ya. Dan tapi konteksnya mungkin beda untuk yang kasus ini Pak Iya, Batara. betul. Di Tom Lembong kan nggak ada batangan emas. Iya, tapi kan minimal kan biarkan kemudian proses hukum di Mahkamah Agung atau di pengadilan itu berjalan. Ini kan tiba-tiba dipotong sama dia. Selesaikan dulu lah sampai inkrah. Iya, gitu. itu kan lebih elegan gitu. Tapi ya sudah. Mau diapain? Kita ya itu negara kekeluargaan, semua diselesaikan oleh kepala keluarga. Terakhir Pak Batara, jadi untuk kasus Jampitsus, mantan Jampitsus nih Febri, apa yang harus kita lakukan Pak Batara? Bagaimanapun juga kita harus melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap perkembangan kasus ini. Seperti apa yang kita lakukan terhadap kasus Andri Yunus. Karena masih baru mulai Ya, karena kasus Andri Yunus, pra-peradilan kemenangan kecil terhadap Andri Yunus itu yang sebenarnya membuktikan bahwa kita masih ada harapan. Dan itu yang saya yakin. Kalau itu saya optimis bahwa kita sebagai masyarakat sebenarnya akar rumput yang istilahnya silence majority, mereka sebenarnya bukannya tidak ingin berbicara ya, tapi mungkin ada rasa sungkan atau segala macam, tapi mereka akan mendukung itu. Dan saya yakin itu akan menjadi sinyalemen bagus buat kita. masyarakat harus memantau Pastinya kasus demikian. mantan Jampitsus Iya. ini. Terima kasih Mas Isnur, Mas Batara. Terima Menurut kasih, saya Al. analisisnya tajam tadi termasuk soal
Perpres dan lain sebagainya. Dan tadi kemana katanya? Ke Sentul. Jadi Ya, pesugihan sekarang udah bergeser Pak, ke Sentul, ke kafe-kafe sekarang. sekarang pemilik kafe banyak yang bongkar kafenya, ada emas nggak duit? Iya, iya. Dilihat di Jadi balik mungkin harus mengembangkan alat pelacak emas dan pelacak uang di dalam kafe itu, Siapa Pak. tahu ada yang nitip di kafe. Kata teman saya, dia bongkar kafenya juga belakang rumahnya, belakang temboknya di kafenya, tapi bukan ada emas batangan, adanya emas Joko ya. Berbeda ini. Ya, kisah rakyat kan kisah penderitaan, Pak. Jadi kita juga harus sebenarnya berempati kepada masyarakat yang menderita itu, Pak. Tapi saya setuju tadi Pak Isnur tuh, kalau nggak dia ngakuin emas sama uangnya, rakyat aja suruh Datang, ya, iya, klaim punya aja, saya, klaim klaim ya ke kan. kejaksaan, Kan minta. mantan Jampisus nggak mengakui, ya udah masyarakat aja sini kasih. Benar. Itu kalau dibagiin buat dosen-dosen gajinya lumayan lah itu. Ya kita lagi banget mengenai gaji pokok itu nih ya. soalnya bukan apa-apa. Thank you Pak Isnur, Pak Batara. Sama-sama, Terima Pak. kasih sahabat Opini Rakyat.